Kalau di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi turunan, yaitu maksimum, minimum, laju berkaitan, laju titik bergerak, dan hampiran diferensial. Nah, langsung masuk ke masalah pertama, yaitu masalah maksimum dan minimum. Pengertian nilai maksimum dan minimum. Misalkan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, maka FC adalah nilai maksimum dari F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Lalu Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Lalu, uji turunan pertama, uji turunan Fx sama dengan 0. Titik kritis diperoleh dengan syarat f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x tidak ada. Titik-titik di mana turunan fungsi sama dengan 0 disebut titik kritis. Titik-titik ini sering dikaitkan dengan perubahan dari naik menjadi turun atau sebaliknya pada grafik fungsi. Uji turunan pertama, jika f aksen x berubah dari plus ke minus di x sama dengan c, maka dia merupakan maksimum lokal. Jika f aksen x dirubah dari minus ke plus di x sama dengan c, maka dia termasuk minimum lokal. Lalu yang ketiga, uji turunan kedua. Misalkan fungsi f kontinu dan diferensiabel dalam interval i yang memuat x sama dengan c, turunan pertamanya adalah f aksen x, sedangkan turunan keduanya adalah double fx. Eh, Serta f aksen c sama dengan 0 dengan fc adalah nilai stasioner. Jika f double aksen c kurang dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum. Jika f double aksen c lebih dari 0, maka fc adalah nilai balik minimum. Jika f double aksen c sama dengan 0, maka fc bukan nilai ekstrim dan titik c, fc adalah titik belok. Nah, langkah umum untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum yaitu yang pertama tentukan fungsi akan dioptimumkan. Lalu nyatakan fungsi dalam satu variabel, lalu cari turunan pertama, lalu disama dengan nol, lalu uji dengan turunan kedua untuk memastikan maksimum atau minimum, lalu hitung nilai fungsinya. Langsung ke contoh soal dan penyelesaian. Contoh satu yaitu mencari nilai ekstrim fungsi. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 5. Ya, langkah pertama, cari turunan pertama dari fx ini. Didapat f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9. Lalu kita sama dengankan 0, didapat x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 1. Lalu uji turunan kedua kita turunkan kedua kali, berarti jadi f double aksen x sama dengan 6x min 6. Lalu kita uji pada x sama dengan 3, kita masukkan ke nilai turunan kedua dari fx, didapat 12. 12 lebih dari 0, maka dia minimum lokal. Lalu dimasukkan f3 di fungsi yang awal tadi sama dengan min 22. Min 22. Lalu yang pada X sama dengan min 1, didapat dia min 12. Dia kurang dari 0, maka dia maksimum lokal. Lalu dimasukkan ke fungsi awal, didapat dia menjadi 10. Jadi kesimpulan nilai maksimum lokal sama dengan 10 di X sama dengan min 1, dan nilai minimum lokal di min 22 di X sama dengan 3. Contoh kedua, sebuah kolam renang persegi panjang memiliki keliling 100 meter. Tentukan panjang dan lebar kolam agar luasnya maksimum. Langkah pertama, misalkan panjang sama dengan P dan lebar sama dengan R. Keliling berarti sama dengan 2P, 2 kali panjang,
ditambah 2 kali lebar sama dengan 100 meter. Sudah kita ketahui kelilingnya 100 meter. Berarti P tambah L sama dengan 50, didapat L sama dengan 50 min P. Fungsi luas, fungsi luas adalah P kali L, maka P dikali L-nya 50 dikurangi P sama dengan 50 P minus P kuadrat. Lalu turunan pertama, T sama dengan K0 didapat P sama dengan 25. Diuji turunan kedua, dia didapat minus 2 kurang dari 0. Terus nilai lebar dan luas, luas sama dengan 50 dikurangi 25 sama dengan 20 meter. Jadi luas maksimumnya sama dengan 25 dikali 25 sama dengan 625 meter persegi. Kesimpulan, luas kolam maksimum 625 meter persegi dicapai saat panjang sama dengan lebar sama dengan 25 meter atau bentuknya persegi. Lalu bagian 2 laju yang berkaitan. Jika Y adalah jarak, maka dy per dt adalah laju perubahan jarak terhadap waktu. Jika V adalah volume, maka dV per dt adalah laju perubahan volume. Misalnya, berapa liter air yang tumpah per detik. Laju yang berkaitan berarti variabel-variabel ini saling terhubung. Contoh gampangnya saat meniup balon karet, volume udara di dalam balon bertambah dan di saat yang sama jari-jari balon juga ikut bertambah membesar. Keduanya berubah secara bersamaan terhadap waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Prinsip dasarnya, jika X dan Y keduanya merupakan fungsi waktu T dan hubungan keduanya diketahui, maka dengan mendiferensiasi terhadap T menggunakan aturan rantai, dengan formula ini, laju perubahan Y terhadap waktu dy per dt sama dengan seberapa cepat Y berubah saat X berubah. dy per dx dikali dengan seberapa cepat X itu sendiri berubah terhadap waktu. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Lalu lanjut ke contoh soal. Contoh 1, balon udara. Udara dipompa ke dalam balon berbentuk bola dengan laju 100 cm kubik per detik. Seberapa cepat jari-jarinya bertambah ketika jari-jari balon 5 cm. Langkah pertama diketahui dV per dt-nya adalah 100 cm kubik per detik. Lalu R-nya sama dengan 5 cm. Ditanya dr per dt. Nah, persamaan volume bola yaitu V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Diferensiasi terhadap T, dV per dt sama dengan 4 pi R kuadrat dikali dr per dt. Lalu substitusi nilai dV per dt-nya ini tadi diketahui 100, R-nya diketahui 5 dikali dr per dt. Jadi didapat 100 sama dengan 100 pi dikali dr per dt. Nah, dari sini didapat dr per dt-nya sama dengan 1 per pi atau sekitar 0,318. Jadi jari-jari balon bertambah dengan laju 1 per 4 atau 0,318 cm per detik. Contoh kedua, tangga bersandar. Sebuah tangga sepanjang 10 meter bersandar pada tembok vertikal. Ujung bawah tangga bergeser menjauh tembok dengan laju 0,5 meter per detik. Seberapa cepat ujung atas tangga meluncur ke bawah jika ujung bawah berjarak 6 meter dari tembok. Nah, misalkan X jarak ujung bawah dari tembok, lalu Y tinggi ujung atas tembok, tinggi ujung atas di tembok. Diketahui dx per dt sama dengan 0,5 meter per detik, X-nya sama dengan 6 meter, panjang tangga sama dengan 10 meter. Ditanya dy per dt. Dengan mengambil persamaan Pitagoras didapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Lalu cari Y saat X sama dengan 6, didapat Y-nya sama dengan 8. Lalu diferensiasi terhadap T dari dx per 2x dikali dx per dt ditambah 2y dy per dt sama dengan 0. Lalu kita substitusi nilai.
2 di 6 dikali 0,5. 0,5 didapat dari di sini. 6-nya tadi dari X ini sama dengan 6. Ditambah 2 dikali 8 dikali DY per DT. Sama dengan 0. Lalu didapat hasil akhir sama dengan minus 0,375. Nah, ujung atas tangga meluncur ke bawah dengan laju 0,375 meter per detik. Lalu yang ketiga, laju titik yang bergerak. Fungsi yang menggambarkan gerakan disebut fungsi posisi benda. Laju perubahan sesaat dari kecepatan disebut kecepatan sesaat. Misalkan benda bergerak mengikuti fungsi gerak S sama dengan Ft dengan kecepatan sesaat pada T tertentu adalah V dan percepatannya adalah A. Dari formula ini dapat laju sama dengan V sama dengan nilai mutlak kecepatan. S sebagai posisi ini adalah fungsi awal, fungsi gerak yang menunjukkan di mana posisi sebuah benda pada waktu tertentu. V di sini sebagai kecepatan dirumuskan sebagai V sama dengan ds per dt sama dengan S aksen. Ini adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Lalu yang A yaitu percepatan dirumuskan sebagai V aksen sama dengan double S aksen. Ini adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi awal. Percepatan mengukur seberapa cepat kecepatan benda itu sendiri bertambah atau berkurang. Nah, di sini eh, kesimpulan sederhananya V lebih dari 0 maka bergerak ke kanan atau maju, V kurang dari 0 bergerak ke kiri atau mundur dan seterusnya. Nah, contoh soal menentukan kecepatan dan percepatan. Sebuah partikel bergerak lurus dengan posisi dalam meter dinyatakan oleh ST sama dengan T pangkat 3 minus 6T kuadrat ditambah 9T tambah 2. Dengan T lebih dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan awal T sama dengan 0. Waktu ketika partikel berhenti, percepatan saat T sama dengan 3. Turunan pertama yaitu didapat 3T kuadrat minus 12T per 9. Di kecepatan awalnya, waktu T sama dengan 0 didapat 9 meter per second. Terus partikel berhenti saat VT sama dengan 0, kita sama dengan kan 0, didapat T sama dengan 1 detik atau T sama dengan 3 detik. Lalu percepatan kita cari turunan keduanya didapat 6T sama min 6T min 12. Nah, percepatannya saat T sama dengan 3 didapat 6 meter per second kuadrat. Lalu soal contoh 2 soal laju dan posisi. Panjang lintasan dalam meter sebuah titik pada saat titik itu telah bergerak selama T detik dinyatakan dengan 2T pangkat 3 minus 18T kuadrat ditambah 54T. Kecepatan titik tersebut kecepatan titik tersebut pada percepatannya 12 meter per second kuadrat adalah kita cari turunan pertama sebagai kecepatan didapat 6T kuadrat minus 36T tambah 54. Turunan kedua percepatannya didapat 12T minus 36. Cari T saat A sama dengan 12. 12T min 36 sama dengan 12. Jadi 12T sama dengan 48. Didapat T-nya sama dengan 4 detik. Lalu substitusi T sama dengan 4 detik ini ke VT. Jadi didapat sama dengan hasil akhir 6. Maka kecepatan titik saat percepatannya 12 meter per second kuadrat adalah 6 meter per detik. Lalu bagian 4 hampiran diferensial. Diferensial dari X dinotasikan dengan dx dan diferensial dari Y dinotasikan dengan dy. Turunan adalah hasil pembagian antara dua buah diferensial. Jika Y sama dengan fx maka dy sama dengan
f aksen X dikali dx. Jika X berubah sedikit sebesar delta X, maka perubahan Y dapat dihampiri dengan delta Y. Aproksimasi dy sama dengan f aksen X dikali delta X. Sehingga f X plus delta X sama dengan fx tambah f aksen X dikali delta X. Jika X diberikan suatu pertambahan delta X, maka Y menerima tambahan delta Y yang dapat dihampiri dengan dy. Ini adalah dasar untuk semua hampiran diferensial. Lalu galat error dalam pengukuran prosedur baku untuk menaksir galat dengan menggunakan sarana diferensial. Kesalahan mutlak sama dengan dy, kesalahan relatif dy per y, kesalahan persentase dy per y dikali 100. Nah, contoh soal, gunakan diferensial untuk menghampiri nilai akar dari 26. Pertama, pilih fungsi dan titik referensi. Didapat, kita pilih fx sama dengan akar x, dengan x-nya sama dengan 25, lalu delta x-nya sama dengan 1. Nah, pilih 25 karena paling mudah, jadi akar dari 25 sama dengan 5. Lalu turunkan fx, jadi f aksen x-nya didapat 1 per 2 akar x. Lalu hitung saat f aksen nilai x-nya sama dengan 25 didapat 1 per 10. Lalu dengan menerapkan rumus hampiran dari sebelumnya didapat f 25 tambah f aksen 25 dikali delta x. Didapat 5 ditambah 1 per 10 dikali 1 sama dengan 5 tambah 0,1 sama dengan 5,1. Nah, kalau kita hitung secara eksak, akar dari 26 sama dengan 5,0990. Nah, ini hampir mendekati dengan 5,1. Lalu, contoh 2, galat pada volume kubus. Rusuk kubus diukur 11,4 cm dengan galat yang mungkin kurang lebih 0,05 cm. Hitunglah volume kubus dan berikan taksiran untuk galat dalam ini. Fungsi volume kubus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi didapat X pangkat 3. Maka dV-nya sama dengan 3X kuadrat dx. Lalu substitusi X sama dengan 11,4 dan dx sama dengan 0,05. Didapat V sama dengan 11,4 pangkat 3 sama dengan 1482,624. Lalu dV-nya berarti 3 dikali X-nya 11,4 pangkat 2 dikali 0,05. Didapat hasil akhirnya 19,494. Ini kurang centimeter kubik. Jadi kita dapat menuliskan volume kubus sebagai 1482 kurang lebih 9 cm, 19 cm kubik. Lalu kesalahan relatifnya 19 per 1482 jadinya 1,28. Maka volume kubus kurang lebih 1482 cm kubik dengan galat kurang lebih 19 cm kubik. Kesalahan relatifnya 1,28%. Lalu ada soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.